Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita siapkan hati dan batin kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar secara mandiri. Anak-anak, sekolah sampai dengan saat ini belum dibuka, dan kalian pasti sangat rindu untuk bersekolah kembali. Namun kalian tidak perlu khawatir, kalian tetap akan belajar walaupun dari rumah. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian akan protokol kesehatan? Iya, benar sekali anak-anak, bahwa dalam protokol kesehatan yang pertama adalah kita tidak lupa memakai masker kemana saja kita pergi. Yang kedua, kita harus selalu menyediakan hand sanitizer dalam setiap perjalanan kita. Hal yang ketiga, kita harus sering mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan hal yang terakhir, kita harus selalu menjaga jarak. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sudah kita lakukan pada hari sebelumnya. Hari ini juga kita akan masih belajar tentang tema 1, yaitu hidup rukun, dengan subtema yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua. Sudah siapkah kalian anak-anakku? Nah anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini, yang Bapak harapkan dari kalian adalah yang pertama, kalian harus bisa menentukan kalimat perintah dengan tepat. Dan yang kedua, kalian harus bisa menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak Guru ingin memberikan kalian sebuah pertanyaan motivasi. Apa itu kalimat perintah? Bagaimana ciri-ciri sebuah kalimat perintah? Anak-anak, kalian pasti bingung kan? Nah, mari kita pelajari bersama. Anak-anak, kalimat perintah adalah sebuah kalimat yang berisi perintah, atau boleh juga kita sebut sebuah kalimat di mana kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah. Sebuah kalimat perintah itu mempunyai ciri-ciri, yaitu kata awal yang menggunakan akhiran la atau kan. Ciri yang berikut, tanda baca yang menandai sebuah kalimat perintah adalah tanda seru. Untuk lebih lengkapnya, kita akan memperhatikan contoh kata-kata yang dipakai dalam kalimat perintah. Sebuah kalimat perintah jika berakhiran la, maka dia bisa menjadi masuklah, duduklah, berbarislah, tutuplah, tulislah, bacalah, dan sebagainya. Begitupun kata dalam kalimat perintah yang berakhiran kan. Contohnya, kerjakan, masukkan, bersihkan, keluarkan, matikan, nyalakan, dan sebagainya. Bisa kalian lihat pada layar di belakang Pak Guru. Nah anak-anak, kalian sudah memahami kan kata-kata yang dipakai dalam sebuah kalimat perintah. Kita masuk ke yang berikut, contoh kalimat perintah.
Bapak Guru akan menampilkan 3 contoh. Contoh yang pertama, tolong bawakan buku ini ke meja kantor, Nak. Yang kedua, jangan menginjak tanaman itu. Yang ketiga, tutuplah pintu itu, Nak. Dari contoh kalimat perintah di atas, kalian bisa melihat kan, dalam setiap kalimat diakhiri dengan tandro, dan itu menunjukkan sebuah kalimat perintah. Nah, jika kalian sudah memahami tentang kalimat perintah, berikut ini adalah sebuah wacana sederhana yang bisa kalian baca bersama secara perlahan-lahan. Bapak Guru berharap kalian bisa membacanya perlahan-lahan dan di dalamnya kalian bisa melihat kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kalimat perintah. Silakan menyimak paragraf sederhana ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi kita yang berikut, yaitu simbol-simbol Pancasila. Anak-anak, dalam setiap apel upacara bendera pada hari Senin, kalian pasti selalu bersama-sama mengucapkan Pancasila yang dipandu langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, hari ini kita akan mencoba bersama-sama mengucapkan teks Pancasila tersebut. Oke, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah bisa menyebutkan sila-sila Pancasila kan? Oke, sekarang kita masuk kepada yang berikut. Bagaimana kita mengamalkan sila-sila Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada video yang Bapak Guru tampilkan di atas, kita bisa melihat seorang kakak dan seorang adik yang jalan bergandengan tangan. Mereka dua selalu akur dan rukun. Pada gambar yang kedua bisa kita lihat bahwa dari perbedaan agama, semuanya itu bukan menjadi penghalang rasa persatuan. Dan pada gambar yang ketiga bisa kita lihat bahwa begitu ragam suku, begitu ragam kebudayaan yang ada di Indonesia, namun semuanya tetap dipersatukan dalam satu semboyan, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengamalkan sila-sila Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita belajar lebih khusus lagi bagaimana kita mengamalkan sila yang pertama dalam hidup kita sehari-hari. Contoh yang sesuai adalah, nah, kalian bisa melihat bahwa antara manusia dan tumbuhan saling membutuhkan,
Selain itu, mereka hidup rukun di dalam kebersamaan. Mereka tidak saling bermusuhan. Manusia tidak menebang pohon sembarang. Mereka saling berpelukan dalam hidup yang rukun. Yang berikut, kita masuk pada sila yang kedua dari Pancasila. Contoh sikap yang sesuai dengan sila yang kedua dari Pancasila adalah, bisa kalian lihat pada gambar itu. Itu adalah gambar orang-orang yang saling bergotong royong. Mereka membersihkan saluran air sebelum musim penghujan tiba, sehingga tidak terjadi penyakit. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang kedua. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahaminya? Oke anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Untuk LKS-nya akan Bapak Guru sampaikan lewat WA Group. Silakan kalian mengambilnya dan boleh mengerjakannya. Anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberi manfaat untuk kalian semua dan bisa dicerna oleh kalian semua. Sekian dan terima kasih.